Bentar. Sebenarnya kita tuh dari tadi nyari apa sih? Udah keliling-keliling, tapi nggak ketemu apa-apa. Gimana kalau kita tanya aja ke Unitizen? Halo Unitizen, sebenarnya kita nyari apa sih? So asik banget gak sih? Unitizen aja gak kenal loh kita siapa, masa gak kenalan dulu sih? Bener juga sih, lupa. Kalau gitu kita sapa dulu aja kali ya Unitizen. Boleh dong. Halo Unitizen, nama aku Ferdi dan di sini ada sobat aku. Hai, aku Deswa Ulala dan kita berdua adalah host dari Universe. Nah langsung aja gak sih Ferdi, kita tanya nih sama si Abu. Kira-kira hewan apa sih yang bakal kita bahas untuk segmen hari ini? Kita manggil bareng aja yuk. Yuk. Abu. Hai Unitizen, perkenalkan aku si Abu, si pintar serba tahu. Jadi hari ini kita akan membahas hewan yang kecil, berbulu, marsupial, nokturnal, dan bisa gliding. Unitizen, udah tahu belum ya kira-kira kita akan membahas hewan apa? Keren banget gak sih pembahasannya tadi? Aduh, aku makin penasaran deh tentang hewan yang dibahas sama si Abu. Kayaknya aku bakal cari tahu lagi deh. Sama banget Des, aku juga makin dibuat penasaran lagi setelah tadi Abu ngejelasin. Bener Jadi, banget. Aku bakal cari tahu sendiri juga sih. Tapi Des, nanti kita ketemu lagi di sini ya. Boleh banget, kalau gitu langsung aja gak sih Ferdi? Langsung. Let's go! Oh my god, lucu banget. Hewan unik kecil satu ini. Aduh, comel parah sih ini mah. Halo Unitizen, balik lagi sama aku Ferdi. Kali ini kita ada di segmen Bintang, Bincang Binatang. Nah sebelumnya aku mau jelasin sedikit lagi nih tentang Universe. Mungkin masih ada yang abu-abu gitu atau bingung tentang Universe itu apa sih? Jadi Universe adalah Unique Animal Lovers. Tapi dari namanya aja sebenarnya kita harusnya udah tahu ya kita bakal bahas apa. Jadi di Universe ini kita bakal bahas tentang hewan-hewan peliharaan yang sangat unik. Nah, buat yang penasaran kita bakal bahas hewan unik apa aja nih. Stay tune terus ya. Nah, sekarang aku di sini udah bareng sama salah satu komunitas pecinta sugar glider. Kita pengen tahu nih apakah sugar glider ini hewan yang imut dan bisa terbang atau bukan. Kita cari tahu langsung, kita langsung kenalan aja deh. Halo Kak, kenalin aku Ferdi. Boleh perkenalan diri Kak? Aku Rio. Saya Abdan. Saya Bowo. Oke. Nice to meet you teman-teman. Di sini keren banget ada sugar glider. Jadi kalau dilihat sugar glider ini hewannya fluffy, gemes, imut, tapi bisa terbang ya. Dia bisa gliding gitu ya Kak, bener? Oke, aku penasaran banget. Aku mau nanya-nanya dulu boleh ya Kak? Boleh. Di sini dari komunitas pecinta hewan apa nih Kak? Dari mana? Kita dari pecinta sugar glider Indonesia, Oke. terutamanya regional Bandung ya. Oke, kalau boleh tahu aku juga pengen tahu ini udah berdiri dari tahun berapa dan awal mulanya itu gimana sih Kak? Kita udah berdiri dari 17 Maret 2011. Oke, udah lama berarti ya. Awal mulanya kita dari satu komunitas se-Indonesia Oke. dari pusat, dan yang akhirnya itu kita bisa dibilang akhirnya kita mencar, jadi Oke. ada regional, dan salah satunya kita itu regional Bandung. Kalau misalkan mau join komunitas ini gimana Kak? Apakah kita harus punya sugar glider dulu atau asalkan kita tertarik dengan sugar glider bisa ikut komunitas ini? Asalkan kita tertarik dengan sugar glider kita boleh ikut. Kita juga setiap minggunya bakal ada gathering. Oh. Itu yang bisa kita bisa semuanya bisa join lah ya, bisa dibilang. Oke, berarti yang penting sukanya dulu ya, ada rasa Iya. suka dulu terhadap sugar glider ini baru ikut komunitas itu gitu. Oke. Awalnya kenapa sih bisa tertarik dan join komunitas atau bikin komunitas sugar glider ini? Jadi pertama-tama tuh kita ngelihat ada gathering ya. Oke. Gathering rutin. Terus dilihat hewannya ternyata lucu. Kita tanya-tanya, ternyata pemeliharaannya juga cukup mudah dan simple. Akhirnya timbullah cinta itu, akhirnya bergabung. Oke. Tertarik ya karena hewan itu unik sendiri itu tadi ya. Kalau melihara sugar glider ini tuh makanan dan minumannya itu apakah ada khusus kah atau gimana apa aja? Untuk sugar glider cukup simpel sih. Yang penting kita setiap malamnya kasih bubur bayi, bubur bayi. merek apapun boleh. Yang penting sugar glidernya mau dikasih protein seperti serangga dari kecoa dubia, jangkrik,
ulet-uletan, dan jangan lupa juga dikasih sedikit vitamin dari Oke, buah-buahan. vitamin. Berarti sebenarnya nggak jauh beda sama hewan-hewan lain, butuh vitamin, protein, Iya. gitu-gitu juga ya. Nutrisi-nutrisi. Oke, benar. Di sini aku ngeliat nih Kak, ada kandang kayak gini ya. Nah, aku pengen tahu juga sebenarnya ada nggak sih kayak kalau mau melihara sugar glider itu minimal kandangnya harus punya gimana, harus ada apanya gitu Kak? Kalau ukuran ini belum proper kalau kata Oh, saya. oke. Ini kan yang ukuran S. Hmm. Kalau kita tuh biasanya minimal tuh yang M yang sekitar segini gitu. 45 cm. 45 cm. Oke. Gitu kita siapin airnya, tempat dia hiding spotnya, pouchnya gitu, Oh ya. sama ya makanannya rutin aja. Oke, baik itu tuh Unitizen buat yang mau pelihara. Tadi bisa didengerin ya gimana sih tempat yang proper untuk melihara sugar glider ini gitu. Terus selanjutnya kalau aku lihat kan dia mungkin sering di kandang gitu ya Kak. Nah, sugar glider ini perlu dimandiin juga nggak sih kayak hewan peliharaan lain kayak kucing, anjing gitu? Dia ini suka grooming. Grooming. Jadi modelnya tuh kayak kucingnya. Oh. Dia nggak perlu mandi, Hmm. tapi dia punya kuku untuk grooming di belakang sini. Nanti ada kuku yang dia dempet, itu jangan kita gunting. Dia handle-nya gitu, mandiinnya dia grooming sendiri. Boleh mandi, Hmm. tapi airnya yang hangat dan sampo khusus hewan Oke. gitu. Tapi kalau kotor-kotor sedikit cukup tisu basah, habis itu langsung keringin. Oke, berarti sugar glider ini udah bisa grooming sendiri ya sebenarnya, jadi nggak wajib-wajib banget untuk dimandikan gitu. Oke. Cara ngebedain sugar glider ini tuh gimana sih jantan dan betinanya? Karena kalau kita lihat sekilas-sekilas aja kan sama-sama aja nih ya Kak. Nah, cara ngebedainnya itu gimana sih jantan dan betinanya? Jadi kalau yang sugar glider itu, kalau yang betinanya di perutnya ada kayak kantong, kayak kanguru gitu. Oh, oke. Bisa di sebelah sininya. Di sebelah di sininya tuh kalau betina ada kantongnya. Oke. Beda kalau sama jantan. Kalau jantan tuh kayak ada ini benjolan kayak gini. Oh, oke. Testisnya istilahnya. Testisnya. Oke, itu ya berarti untuk ngebedain jelasnya dari bawah perutnya itu ya, tadi ngelihat. Menarik banget cara ngebedainnya ya Unitizen. Jadi kita bisa lihat dari bawah perutnya itu. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kak. Kalau udah dewasa tadi nih ya, hewan-hewan ini tuh ciri-cirinya kalau misalkan bisa dibilang kita nyebutnya mungkin musim kawin gitu kali ya Unitizen, itu cara taunya mereka lagi birahi itu gimana sih Kak? Jantan 6 bulan dan betina di 8 bulan. Cara tahu mereka berahi di jantan itu ya itu pitak. Kalau Oh. mereka pitak artinya mereka siap kawin juga. Jadi si pitaknya ini tuh karena dia ngegesekin kepalanya ke dadanya betinanya. Untuk menarik si betinanya itu ya. Oke. Dia suka gesek-gesekin ya itu. Oke, terus selanjutnya kalau misalkan udah melewati masa birahi nih Kak, pasti kan mereka kan ada proses kawin ya. Nah untuk fase-fasenya itu sugar glider ini tuh sama nggak sih sama hewan-hewan lain? Maksudnya kayak fase dari kawin ke hamil dan melahirkan itu berapa lama ininya gitu? Nah, kita itu nggak pernah tahu kapan dia lahir. Oh, oke. Di sini dia disebutnya bayi lahir tuh kita nggak akan tahu. Kita akan tahu ketika sudah ada kantung, udah ada anaknya di kantung dan sudah keluar, disebutnya OOP kalau kita di situ. Oke Unitizen, selanjutnya nih aku yakin Unitizen juga pasti pada penasaran kan tentang jenis-jenis apa aja sih sugar glider ini. Jadi aku mau langsung tanya aja nih, sugar glider ini tuh jenis-jenisnya ada apa aja sih Kak? Untuk di sugar glider sendiri kita bagi ke dua Dua gen besar. besar Dua gen lah besar. ya bisa bilang, yaitu ya seperti di banner. Oh, yang ada di banner ini ya Kak? Ada dominan dan resesif. Oke, ini dominan, yang ini yang resesif. Oke. Untuk dominan sendiri hanya terdiri dari 3, yaitu classic grey seperti yang ini, classic Oke. grey, white face dengan muka yang putih, dan mozaik yang seperti yang di dalam kandang. Oke. Kalau untuk gen resesif itu sisanya itu gen resesif seperti albino, leukistik, platinum, cremino, dan selanjutnya. Nah, Unitizen menarik banget tadi, jenis-jenisnya juga banyak banget ya sugar glider ini. Kalau tadi diulang dari awal nih, kita udah bincang-bincang, kita tahu kenapa sih sugar glider ini menarik banget gitu ya. Terus juga udah dijelasin juga sama komunitas pecinta sugar glider Indonesia ini bahwa melihara atau merawat sugar glider ini sebenarnya tuh nggak terlalu susah kok. Yang penting kitanya cinta aja ya sama sugar glider itu dan sayang gitu. Habis itu, betul. Oke, jadi itu aja sih Pras bincang-bincang di segmen bintang kali ini, bincang binatang. Selanjutnya kita sampai ketemu di segmen selanjutnya.
Halo Unitizen, jadi tadi kan kita udah bincang-bincang ya di segmen sebelumnya tentang sugar glider. Nah, di segmen kedua ini namanya adalah Believe It or Not. Jadi di sini kita bakal ngupas tuntas tentang sugar glider gitu. Jadi ini tuh mitos atau fakta sih? Kita kayak main game di sini. Aku jelasin sedikit ya cara main gamenya gimana. Jadi nanti kakak-kakak di sini, aku nanti ngasih pernyataan. Nah kakak-kakak tinggal angkat nanti kalau misalkan mitos, angkat yang mitos. Kalau misalkan fakta, angkat yang fakta. Oke, langsung aja kali ya kak. Ya, boleh. Oke, jadi yang pertama itu benar atau salah? Kalau sugar glider itu tuh umurnya pendek, jadi kita meliharanya nggak bisa lama-lama. Bisa dibilang mitos juga. Mitos juga, kenapa gimana? Karena dia itu sebenarnya sekitar 8 sampai 9 sampai tahun 12. untuk di alam. Tapi kalau untuk kipan kita itu bisa belasan tahun karena makannya terjamin, hidupnya tenang dan nggak ada predator gitu. Gitu Unitizen, jadi kita pinter-pinter juga cara ngelawat sugar glidernya gimana, karena itu berpengaruh banget ke umur sugar glider itu sendiri ya. Oke, terus selanjutnya mitos atau fakta sugar glider itu hewannya berisik. Bener nggak kak? Gimana tuh? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya juga, Bisa mitos sama dua-duanya. fakta. Kenapa tuh? Kalau yang semisal tadi yang gede Hah? relatif aman, dia nggak berisik. Tapi kalau kayak masih Joy gini suka teriak-teriak gini. Tadi sepanjang syuting tuh dia bunyi-bunyi terus, crabbing namanya. Mungkin bisa dibilang yang berisiknya itu ya seperti itu karena takut. Dan ada yang bilang nyari temennya, cari Oke. koloninya, dia nggak nyaman sendirian. Berarti sebenarnya kalau berisik tergantung situasi juga ya, di mana dia lagi ada, dan tergantung umur juga tadi, karena kalau yang udah besar nggak terlalu berisik ya kak. Gitu teman-teman, jadi nggak melulu berisik kok kalau mau melihara sugar glider ini gitu ya, tergantung handle tadi itu ya dan situasi. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih kak. Aku dengar sugar glider ini tuh tertarik banget sama plastik, suka sama plastik gitu. Apakah sugar glider ini hewan yang memakai konsep reduce, reuse, recycle atau gimana? Sugar glider ini mitos atau fakta nih kak? Fakta sih. Fakta ya. Kenapa tuh kak? Kenapa sih kok sugar glider tertarik sama plastik? Kalau semisal ini menurut pengalaman Oke, aja ya. boleh. Semisal dia lepas dari kandang, kita nyarinya tuh pakai plastik dikresek-kresekin gitu nanti. Oh, dia datang. Dia framing. Jadi kita tahu dia ada di mana. Kalau pengalaman saya. Jadi kalau dengar suara plastik itu sugar glidernya akan merespon gitu ya? Ya. Oke, terus selanjutnya nih kak, mitos atau fakta bahwa sugar glider ini tuh gampang kena penyakit katarak. Bener nggak tuh kak? Mitos atau fakta? Bisa dibilang mitos juga sih. Mitos. Soalnya ya kalau misalnya sering dijemur atau orang-orang yang kurang ngerawat lah ya, bisa aja mungkin keluar katarak. Sugar glider itu salah satu hewan yang gak gampang penyakitan, bisa dibilang. Oke. Soalnya kutu aja mereka nggak bisa masuk. Itu berarti bisa dibilang mitos juga sih ya, karena jarang juga ditemukan kasus penyakit katarak di sugar glider ini gitu ya. Oke, menarik banget. Jadi di segmen kali ini itu dulu kak. Nanti kita akan lanjut ke segmen selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. See you Unitizen! Oke Unitizen, kita udah ada di segmen selanjutnya nih, yaitu apa kata KPSGI. Jadi nanti kita akan tanya nih dari teman-teman KPSGI tentang beberapa isu-isu yang ada mengenai sugar glider dan apa pendapat mereka. Yang pertama aku mau nanya nih kak, kalau misalkan ada oknum yang bisa dibilang mengeksploitasi sugar glider ini gitu, dia jadi melihara sugar glider cuma mau lucunya aja, nanti udah gede dibuang lah, dilepasin ke alam liar. Nah itu gimana kak? Dan kalau misalkan dilepas ke alam liar kan sugar glider ini tuh belum tentu bisa survive ya, atau gimana gitu? Untuk SG sendiri ya pastinya kita sebagai kiper harus ada komitmen, harus siap merawatnya. Jangan cuma karena lucu, karena ngelihat ada gathering, oh suka SG terus beli tapi nggak dirawat, cuma didiemin doang, itu jangan. Untuk dilepas di alam liar sendiri emang mereka akan survive. Kenapa? Karena seperti yang dibilang di segmen sebelumnya, SG itu untuk di Indonesia hanya boleh yang breeding, yang di keep. Jadi mereka nggak akan kuat, untuk insting mereka tidak akan setajam yang udah di alam untuk menangkap mangsa ya. Bener-bener gitu tuh Unitizen. Jadi kalau melihara jangan sekedar mau lucunya aja ya, kita juga harus komitmen, kita harus ngerawat gitu.
Terus selanjutnya nih Kak, aku dengar-dengar kan di beberapa negara itu sugar glider ini tuh bisa dibilang hewan yang dilindungi. Jadi kalau mau melihara sugar glider itu butuh sertifikat atau izin yang legal gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri itu gimana Kak? Dan dari pengalaman kakak dari KPSG ini? Untuk dilindungi, mereka kan termasuk di Appendix 2, yaitu mereka tuh boleh diperjualbelikan tapi yang hanya breeding, nggak boleh ditangkap di alam. Jadi kita boleh nge-keep tapi harus dari breeder-breeder yang sudah terpercaya lebih tepatnya. Dan untuk di tempat lain seperti di Australia mereka sudah fully dilindungi dan butuh sertifikat kalau ingin memelihara. Oke, berarti kalau untuk di Indonesia sendiri udah dibilang boleh ya asalkan dari breeder yang legal gitu. Kecuali di beberapa negara udah dilindungi gitu. Oke, jadi gitu tuh Unitizen. Kalau mau melihara sugar glider harus dirawat dengan baik. Terus karena izin-izinnya di Indonesia juga bisa dibilang udah mudah lah ya, nggak perlu izin surat yang legal gitu-gitu. Kita harus bener-bener juga nih ngerawatnya. Gitu, oke. Gitu aja di segmen kali ini teman-teman. Sampai jumpa di segmen selanjutnya yang nggak kalah seru pastinya. See you! Halo Unitizen, sekarang kita ada di segmen Dare to Do. Jadi di segmen kali ini aku bakal ngajak beberapa kru dari Com Channel buat ikut ke sini buat megang sugar glider secara langsung yang baik dan benar nih, diajarin kakak-kakak dari komunitas pecinta sugar glidernya. Cuma sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, semua yang kita lakuin di sini tuh udah dipastikan aman ya, karena udah ada ahli-ahlinya juga nih di sini. Oke, langsung aja kali ya kita panggil, adakah volunteer nih dari kru-kru? Ada yang mau nggak teman-teman buat maju? Banyak banget, bingung. Oke, boleh deh 2 maju. Silahkan teman-teman. Oke. Keren. Oke, langsung aja kali ya kita ngedare teman-teman di sini nih. Boleh Kak diajarin caranya gimana? Kita mulai tantangannya, kita ini dulu ya, pantangan megang. Oke. Jangannya gimana ya? Pertama untuk sugar glider, pasti jangan megang dari ekor. Oke. Karena ya lumayan sensitif. Terus jangan ditarik. Apalagi ditarik, kalau dia nyangkut bisa kukunya ketarik. Itu bahaya. Jadi angkatnya juga nggak boleh gini, nggak boleh. Jadi harus benar-benar dari bawah. Jadi kita angkat setubuhnya, seluruhnya. Jadi jangan sampai menyakiti sugar glider sendiri. Oke, gitu teman-teman. Dicatat tuh semuanya gimana? Udah siapkah kakak-kakak untuk mencoba? Langsung aja kali ya. Boleh nih Kak? Boleh kasih yang langsung aja ya. Boleh langsung. Langsung aja. Oke. Wah. Gimana perasaannya Kak? Sambil dielus ya. Atau mau ngambil dari bawah. Nah, tuh. Diloncat. Nah, Nah, itu dia teman-teman. ngambilnya harus dari bawah. Challenge-nya. Dari bawah coba Kak. Nah, ya, ayo. Harus dari bawah. Ya, cepet. Tapi nggak boleh ketarik. Nah. Wah, yo. Nah, karena di sini kan ada MC-nya nih, sekalian kita keluarin anakan. Ayo, lebih jumpy. Oke. Kecil banget teman-teman. Lucu. Kalau ini yang tadi yang jenis apa nih Kak? Kalau ini jenis Platinum Mosaic. Oke. Yang ini di jenis Leogistic. Dia umur berapa bulan nih Kak? Kalau untuk yang kecil itu masih di umur 1,5 bulan. Kalau Oke. yang udah dewasa udah di 8 bulan ke atas. Kak, kok dia naik-naik terus ya Kak? Karena mereka jenis hewan pohon, Oke. jadi mereka seneng naik-naik cari tempat tinggi. Oke. Makanya tadi kan kita juga takut-takut kalau SG-nya lompat kemana ke atas pohon, karena mereka pasti ngejar daratan tinggi. Oke, dia emang suka berarti selalu manjat-manjat gitu ya? Tuh, Oh. Gini udah bener Kak megangnya apa gimana? udah. Oke. Yang penting dia jangan ketarik, jangan ini, Oke. jangan Gitu Unitizen, semuanya cara megang yang bener tuh. Semua dicatat teman-teman. Gimana Kak perasaannya? Lumayan fluffy. Lumayan fluffy ya? Naik lagi. Wow. Oke, gitu. Sekarang berarti kita udah mulai ngerti nih gimana sih cara megang sugar glider yang benar, yang baik dan benar gitu. Gimana Kak? Sudah puas?
Sudah. Gimana? Udah puas. Sudah puas? Sudah puas. Oke. Nah, itu dia guys, gimana cara menghandle sugar glider yang baik dan benar. Sebelum aku mau ngucapin makasih nih sama kakak-kakak kru yang udah berani mengajukan diri untuk belajar megang sugar glider juga, gimana yang baik dan benar. Boleh tepuk tangan untuk kakak-kakak di sini. Keren banget. Terima kasih kakak-kakak. Aku persilakan untuk kembali lagi. Keren. Selanjutnya juga aku mau minta tepuk tangan nih buat komunitas pecinta sugar glider Indonesia. Keren banget semuanya. Makasih udah mau berbagi ilmu sama kita, udah nyempetin waktu, udah sharing-sharing tentang sugar glider. Tadi udah bahas mitos fakta juga sama cara menghandle yang baik dan benar. Dan buat Unitizen nih yang masih penasaran sama komunitas pecinta sugar glider ini, boleh bisa ditemuin di sosial media apa nih Kak? Pertama-tama makasih juga buat Ikom Channel udah ngajak KPSGI Bandung untuk melanjutkan acara ini, sharing-sharing juga. Dan untuk IG dan Facebook kita ada di KPSGI Bandung. Ya, silakan lanjut balik ke host. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa dicek ya, dan juga cek IG @ikom channel. Dan kalau kalian penasaran sama behind the scene dari program-program ikom channel, boleh juga follow @ikc.daily. Jadi gitu teman-teman, keseruan kita hari ini. Thank you semuanya, thank you netizen, thank you kakak-kakak komunitas. See you, bye-bye. Kamu mulai ya, Segi. Universe! Ikom Channel.